Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Zakir Ramdhani dalam podcast Ormas, obrolan mahasiswa. Saat ini saya kedatangan tamu istimewa yang berasal dari kelas 6A Broadcasting, yaitu teman saya. Yaitu siapa Mas namanya? Saya perkenalkan, nama saya Ivan Sukmaditya, boleh panggil saja saya Ivan. Terima kasih ya Mas sudah mengundang saya. Iya, sama-sama. Kehormatan jadi. Iya, saya juga sangat senang Mas Ivan bisa datang di dalam podcast saya. Saya juga senang. Terima kasih sudah mengundang. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas suatu tema, yaitu tentang perfilman. Keren. Suka saya dulu. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas sendiri gimana? Saya alhamdulillah baik. Dan si Ivan ini merupakan dia salah satu orang yang sangat suka dengan dunia perfilman. Amin. Nah, mulai dari bagaimana film itu dibuat, apa saja karakteristik film yang bagus itu, kayak gimana dia sudah cukup menguasai dalam hal itu. Enggak masih belajar. Ya. Kan perfect. Nah, langsung saja nih Mas, saya ingin bertanya kepada Anda. Anda itu mulai tertarik kepada dunia perfilman itu mulai dari kapan? Sejak kapan ya? Mungkin bisa dibilang sejak dulu kecil udah suka film, tapi mendalami banget, kayak maksudnya kayak yang nerd atau bener-bener kayak fan berat gitu tuh, sebenarnya kayak gitu tuh sekitar SMA ya. Oh, SMA? Iya, SMA, bisa dibilang gitu. Kita semua kan suka film dari kecil kan pasti, cuman kalau untuk yang kayak suka bener-bener film akut gitu, mau movie pop banget itu tuh ya SMA gitu. Yang membuat Mas Ivan ini tertarik dari film itu dari apanya Mas? Misal dari pemerannya yang begitu tampil sangat bagus, atau dari sisi lain dalam pembuatan film itu sendiri? Sebenarnya semua hal itu yang Mas sebutin tadi mencakupi semua itu. Cuman hal yang paling paling khusus mungkin ya, bisa dibilang khusus buat saya itu karena film itu ada pesan tersirat tersendiri. Yang pada saat itu SMA itu saya ibaratnya sok-sokan mental issue banget ya. Itu kayak kena mental binder atau gimana itu, mungkin bisa dibilang gitu. Nah tapi itu karena film itu ya semenjak SMA itu segalanya bagi saya, apalagi saya waktu itu introvert ya. Introvert ya, ada temen main ya biasa gitu, cuman kayak nggak spesifik banget. Ibaratnya kayak lebih banyak menyendiri dalam menonton film, mendengarkan musik dan sebagainya, tapi mostly kebanyakan nonton film. Dan itu adalah film-film yang menurut saya itu bikin deep banget lah, itu film segalanya bagi saya mungkin. Begitu Pak. Nah, karena saya juga Mas, saya kan juga salah satu bisa disebut introvert yang suka menyendiri di dalam beberapa situasi gitu. Nah, saya juga salah satu orang ambivert, bisa menyesuaikan di luar, dan juga saya juga bisa dikatakan introvert, yaitu suka menyendiri. Karena saya itu kalau menyendiri itu lebih tenang, lebih enak gitu dibandingkan dengan di dunia luar. Dan di introvert itu saya juga sering menghabiskan waktunya untuk menonton film. Dan mulai dari situ saya tertarik dengan dunia perfilman. Ketika saya mulai dari kelas SMP kan? SMA sama SMP sih sudah mulai suka dengan dunia film. Nah, pertanyaan berikutnya saya ingin menanya nih Mas. Mas Ivan ini apa sih film pertama di bioskop yang Mas Ivan tonton itu film genre apa Mas? Superhero. Malahan, iya. Waktu kecil juga tuh. Berapa ya? SD atau setahun atau 2 tahun, enggak ingat. Pokoknya 6 tahun ya. 6 tahun, 7 tahun atau 5 tahun tuh.
Itu film pertama yang aku tonton di bioskop itu adalah film Superman Return yang diperankan oleh Brandon Routh dan disutradarai oleh Bryan Singer, sutradara dari film X-Men. Superman Return kamu tahu? Superman Return yang pakai sempak manusia. Oh. Ya, pokoknya adalah tahun 2006 filmnya tuh. Oh 2006. Itu kebetulan saya kan kelahiran 2000 ya. Berarti sekitar 6 tahun 7 tahun tuh kalau salah ingat. Ya segitulah. Itu pertama kali nonton bioskop, nonton di depan. Pada saat itu nonton di depan itu saya. Duduk paling depan? Iya depan. Cuman bagi saya waktu itu ya entah waktu itu karena saya masih kecil atau gimana ya. Depan itu udah enak banget tuh. Bahkan boleh bawa makan dari luar kayak donat dari Bread Talk gitu atau apa. Yeah. Bawa makan roti gitu kan, roti Bread Talk lah bukan donat gitu. Itu udah experience atau pengalaman yang luar biasa pada saat itu. Ya itu pertama kali nonton film di bioskop lah itu. Kalau Mas sendiri kapan? Kalau saya sendiri Ya, pertama kali pertama kali menonton bioskop itu baru-baru sih Mas, ketika tahun 2017 dan film yang saya tonton itu film horor, genre horor. Itu nama judul filmnya itu Silam. Nah, film itu menceritakan sebuah kejadian di masa lalu dan apa ya? Singkat cerita, pemeran utamanya itu mengalami hal serupa yang terjadi di masa depan ketika dia sudah besar gitu. Intinya seperti itu. Traumatik gitu. Iya, traumatik. Terus horornya gimana tuh? Setannya gimana? Setannya itu ya serem-serem, terus juga banyak sekali jump scare. Kan saya kan pertama kali ya. Itu saya langsung kaget sampai orang yang di samping tempat bangku saya kita kaget karena kamu iya kaget juga. Iya. Itu umur berapa ya kamu waktu itu? Umur sekitar 2017 itu kira-kira ini 15. SMA kelas 1. Oh iya, SMA kelas 1. Iya. Nih Mas, terus juga saya menanya nih. Kan di dunia perfilman saat ini kan sudah banyak sekali perkembangan dan juga perubahan. Pastinya. Nah, itu menurut Mas itu bagaimana dalam melihat banyak perubahan yang terjadi di dunia perfilman ini? Terutama soal CGI ya, kalau bicara perubahannya. Itu tuh saya kaget tuh. Dulu CGI emang dari dulu ada. Cuman dulu tuh nggak sebagus atau semulus atau sebombastis sekarang gitu kan. Yeah. Yang kayak wah fantasinya liang banget tuh. Itu diapain bisa itu. Dengan perbedaan ya agak halus, agak kayak realistis seolah-olah dunia nyata bisa kayak mobil terbang gitu, gambarnya realistis gitu. Itu yang kemajuan salah satu di antara banyak hal dalam dunia perfilman gitu. Cuman yang juga itu juga sebuah hal yang kemunduran juga. Sekarang orang tuh nonton film karena banyak film adegan aksi, action gitu, dan juga CGI yang mewah gitu. Sedangkan di storyline lemah gitu. Sebut saja film superhero kayak Marvel yang baru-baru ini di Phase 4 gitu kan. Itu film storynya burik, agendanya terlalu dipaksakan kayak woke lah itu ibaratnya. Lebih mementingkan visual ya daripada story. Iya, kuantitas daripada kualitas. Iya, kuantitas. Iya. Ya begitulah. Tapi nggak menutup kemungkinan ada beberapa film yang storyline-nya bagus dan lain sebagainya, CGI-nya bagus juga gitu. Tapi itu pun sekarang kayak apa ya ibaratnya itu kayak udah berlian gitu. Kayak filmnya misalnya tahun ini lah sebut saja misalnya ya. Filmnya digemparin banyak film yang rilis tahun ini jelek-jelek semua gitu sejauh ini. Tapi ada beberapa film yang bagus itu pun udah dianggap syukur gitu. Ibaratnya, wah syukur ada film bagus di kala gempuran film gila itu sekarang udah menjadi hal yang langka gitu. Apalagi sutradara yang bagus-bagus itu, yang legend-legend itu udah mulai tua ya, tua gitu kan. Nah itu kayak tantangan sendiri bagi saya mungkin yang ingin terjun di dunia film. Ya semoga saja saya bisa belajar banyak dari beliau-beliau tersebut yang bagus filmnya gitu kan. Yeah. Walaupun saya masih banyak kekurangan tapi saya masih belajar. Iya, sama-sama belajar ya, Bang.
ya semoga aja gitu, enggak kayak ikut-ikutan yang sutradara yang kekinian gitu, ibaratnya mendukung kampanye LGBT atau apalah gitu, karena aku memaksakan. Sebenarnya LGBT gak apa, asalkan sesuai tema dari awal gitu, nggak kayak tiba-tiba awalnya lurus-lurus aja tiba-tiba jadi belok. Ya. Itu kan kayak mendukung unsur kampanye, padahal itu nggak penting banget tuh, mengganggu ibaratnya. Ya begitulah singkat ceritanya. Nih, kan saya juga mendengar nih Mas, sebuah informasi di salah satu internet. Nah, informasi itu tentang bahwa di Indonesia ini sudah memiliki CGI dan sudah dipakai di dalam satu film, yaitu film Gatot Kaca. Nah, pandangan Mas melihat film tersebut gimana? Sebelumnya udah menonton film tersebut? Udah. Ah, udah. Pertama di bioskop. Di bioskop. Dua kalinya di streaming. Di streaming ya. Itu gimana ya? Cara ada kemajuan atau untuk bicara CGI ada kemajuan, apalagi itu yang CGI itu kan dari yang di film tersebut digarap oleh Lumayan Studio namanya, yang punya salah satu artis ternama Indonesia yang suka itu social eksperimen gitu loh. Oh iya, Daim Wong gitu. Iya, Daim Wong. Nah itu tuh gimana ya? Sempat dengar kalau CGI bagus karena studio tersebut beli lisensi software dari luar, dari Hollywood kalau nggak salah. Intinya software gitu kan, aku kurang tahu jelasnya detailnya gimana, tapi beli software harus dibeli karena itu berlisensi gitu kan. Dengan hal tersebut bisa kayak ibaratnya apa ya, makanya kok CGI nya at least halus atau lumayan kan untuk ukuran film Indonesia kan. Iya. Ya itu. Nah itu walaupun di storyline agak kacau dan blocking dan sebagainya, kelihatan banget kan eksekusinya kacau gitu. Padahal yang garap Hanung Bramantyo gitu. Iya, salah satu sutradara terkenal ya. Iya, terkenal dan juga filmnya gak kalah-kalah walaupun genrenya itu aja kayak drama gitu. Tapi karena saat itu kan kita tahu lah atau COVID gitu kan. Dan film tersebut di syuting di kala pandemi lagi naik-naiknya gitu. Iya. Ya itu. Nah makanya wajar. Tapi untuk ngomongin CGI bagus. Sudah lumayan bagus. Bagus kok. Ada peningkatan. Ada peningkatan, bahkan ada harapan untuk kedepannya untuk dipoles lagi gitu. Kayaknya untuk superhero Indonesia, jago Indonesia dari mau dari Satria Dewa Studios maupun Jagat Cinema Bumi Langit gitu kan. Tapi juga genre kayak horor itu kan udah publisitannya udah CGI-nya bagus kan. Iya. Ya itu makanya tuh udah bagus tuh. Ya, iya, semuanya ada. Semoga aja besok Indonesia bisa bikin film genre science fiction ya. Soalnya Asia Timur tuh udah main science fiction loh. Sudah main juga. Udah main di ranah genre itu. Terutama dari Hong Kong, Cina, Korea itu udah main itu, walaupun cara upload gak sebagus yang ada di Hollywood, tapi cara CGI udah bagus banget. Nah itulah. Nah, kan saya juga pernah dengar ya di Instagram atau sudah film Indonesia superhero itu sudah muncul di bioskop. Yang pertama itu kan Gundala, kemudian yang kedua itu Sri Asih. Gatot Kaca terlebih dahulu, habis itu Sri Asih. Nah, Mas Ivan itu dalam melihat perkembangan superhero di Indonesia khususnya itu dari alurnya atau dari visualnya itu gimana? Masih meraba-raba ya ibaratnya, kayak masih awal, dan itu hal yang wajar itu kan. Apalagi untuk memulai sebuah superhero dengan cinematic universe-nya, terutama dari kedua belah universe tersebut, baik dari Satria Dewa Semesta maupun Jagat Cinema Bumi Langit. Tapi sebelum itu kita mundur lagi, ada salah satu superhero yang mana Garuda. Garuda. Nah, itu tuh banyak kritikan tentang CGI-nya apalagi itu kan. Nah, tapi dengan adanya Gundala ini kita kayak kick off gitu dari sepak bola, kick off memulai hal genre superhero dalam film Indonesia sejarahnya gitu. Dalam mengukir sejarah dalam film Indonesia gitu. Nah, itu dari cerita masih meraba-raba, masih kick off, itu hal yang wajar. Tapi menurutku udah bagus sih 3 film tadi yang disebut tadi. Terus untuk visual gimana ya, visual ya? Mixing sih.
antara bagus dan tidak bagusnya karena itu terkonsep gitu kan, Iya, pakai storyboard, ya itu udah wajar storyboard. Storyboard di dalam film. Terus sama itu apa konsep art, nah itu hal yang baru kayak yang terutama untuk film superhero kan wajib ada konsep art gitu kan. Ya. Ya itu. Terus sama kalau tidak sukanya kenapa? Karena itu ya. Aku kayak ya dari behind the scene film Gundala aja itu kayak kurang persiapan tuh sebenarnya, walaupun Kayak agak memaksakan ya? Ya gitu tuh. Sebenarnya harus proper tuh lebih lama lagi produksinya, baik pre-pro dan pasca itu. Nah itu harusnya agak lama dan harus sabar gitu, nggak keburu-buru. Walaupun pre-productionnya lama gitu kayak pengembangan naskah dan sebagainya. Iya. Itu sebenarnya film superhero itu hal yang gak mudah itu pembuatannya. Apalagi di Marvel kan zaman dulu ya phase 1 itu ya tahun 2008 itu kan butuh beberapa tahun untuk pembuatan film Iya, kan. cukup lama. Untuk setelah Marvel loh. Masa kita yang masih meraba-raba di Indonesia lagi Masih awal lah ibaratnya. itu masih awal tuh kok masih kayak ibaratnya nekat gitu. Tapi ya semoga itu jadi pembelajaran ke depannya lah untuk lebih baik lagi eksekusinya dan sebagainya gitu. Itu Semoga bisa bersaing dengan film superhero di luar. Istilahnya kita dari pasar Asia dulu lah, Ya, Asia dulu. baru nanti merambah gitu. Ini Mas. Kan Mas Ivan sudah melihat film superhero Indonesia itu Iya. di bioskop ya tentunya. Iya. Dan Mas Ivan melihat karakter atau pemerannya itu bisa dianggap sukses atau udah cukup bagus dalam memeragakan atau memperankan karakter tersebut. Di Indonesia ini Iya, superhero di Indonesia. cocok aja misalnya Gundala oleh Mas Abimana Arifata itu cocok banget. Kayak gak bisa bayangin kalau bukan Mas Abimana yang berani Gundala atau Hancaka gitu. Belum lagi yang Gatot Kaca atau Yuda diperankan oleh siapa, Rizky Nazar itu. Iya, di sini tuh. Gak bisa bayangin kalau soal Rizky Nazar gitu. Walaupun ada opsi lain yang fancast gitu kan, tapi itu bukan sebuah isu yang perlu diperdebatkan. Walaupun di ranah itu wajar ya fancast mau ini mau itu gitu. Terus janjinya ya lainnya lagi gitu. Ya, itu wajar. Tapi untuk sejauh ini para pemeran yang sudah ada di on screen tuh cocok semua, apalagi Pevita sebagai Iya, Pevita. Kayak Wonder Woman itu keren banget, badass sebagai laki-laki normal. Dia juga ini mempersiapkan untuk memainkan karakter dedikasinya besar itu. Iya, besar. Apalagi para wanita itu. Oh, ya. Bener-bener itu yang the real woman empowerment yang sesungguhnya yang kuat, yang badass itu ya itu. Saya suka itu. Dari film Wonder Woman kasih asih. Walaupun perbandingannya jauh, tapi itu kalau misalnya secara garis besar tuh bagus banget, bagusnya sama itu cara berstory itu sekali gitu. Nah, untuk menutup podcast kali ini, saya meminta Mas Ivan coba memberikan satu statement closing mengenai film. Film bagi saya film adalah segalanya. Tanpa film saya nggak bisa hidup. Tapi itu agak sedikit tapi ada benarnya juga. Ya, tapi bukan berarti film adalah kayak apa ya? Kayak fanatik pada film lebih segalanya daripada dunia maupun akhirat. Enggak. Kayak apa ya ibaratnya? Sampingan. Ya sampingan gitu. Ibaratnya hobi lah. Hobi ya, termasuk hobi. Bener. Dan itu makanya aku kayak mendalami dan sebagainya, karena film itu sebagai tempat untuk bebas berkreasi, untuk berekspresi, bebas berkarya. Selain situ saya bingung lagi mau di mana selain film gitu kan. Dan film tuh sifatnya. Dan film juga bisa bisa memberikan sebuah pekerjaan juga untuk kita. Ya. Karena kita juga dari jurusan broadcasting. Ya, relate kan. Ya, relate berhubungan. Tapi ada yang menarik gini. Sesuatu hal kalau kamu bikin sebuah film khususnya itu tuh yang kamu pikirkan adalah kita yang harus memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas pada film itu sendiri. Ya, betul. Jadi misalnya kamu berkarya fokus, nanti uang akan mengalir begitu dalam dunia seni, lukis maupun manapun gitu.
Yang penting karya, kualitas tingkatkan dan lain sebagainya. Nanti uang akan mengalir, pasti kok. Pasti. Jangan kayak kita mikir uangnya dulu baru karyanya, itu salah itu. Takutnya gimana ya? Kita terlalu mikir cuan sehingga kita kayak ibaratnya mengharapkan segala cara dengan hasilnya itu gak maksimal, Iya. totalitas itu. Itu. Kalau menurut kamu gimana soal tadi? Menurut saya film merupakan suatu karya yang dimana karya tersebut bisa dinikmati oleh banyak orang, terutama diri kita sendiri. Iya. Karena saya juga sangat suka untuk menonton film, apalagi film yang bergenre action. Iya. Gila ya? Karena dari visualnya atau dari story, ya pergerakan kamera Sama dan apa tuh koordinatan koreografernya. ya itu keren. bagus dan apa ya, Menghibur dan juga memanjakan mata kita gitu. pemicu adrenalin kan? Ya, pasti. Pasti. Pemicu adrenalin. Mantap. Ya, ya. Nah, sekian podcast Ormas, obrolan mahasiswa saya bersama Ivan Sukma dari kelas 6A Broadcasting. Terima kasih sudah mengundang saya. Ya, terima kasih juga sudah hadir dalam podcast ini. Dan sampai jumpa pada podcast berikutnya. Bye bye. See you guys. Mantap.